يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji berserta syukur marilah sama-sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah mesti memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang telah membawa kita dari dunia yang gelap akan ilmu kepada dunia yang sangat terang akan ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa maulalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyiina rasuulan minhum yatluu 'alaihim aayaatihi wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablu lafii dhalaalin mubiin. Wa qala ta'ala min suuratin ukhraa al-yawma nakhtimu 'alaa afwaahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'akuna bilna. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ya bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, air hujan yang malam ini turun membasahi tanah, menjadikan tanah yang tandus menjadi subur, menjadikan tanaman yang mati dan layu kembali hidup dan kembali cerah. Begitupun dengan air hujan yang mengenai badan kita, mudah-mudahan lewat air hujan itu mampulah menyuburkan kembali keimanan dan takwa kita kepada Allah. Ibu ngomong, manusia itu cuma bisa Allah yang menentukan. Menandakan kita hari ini sudah banyak rencana yang sudah kita lakukan, sudah banyak rencana yang kita persiapkan, betul. Menandakan manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Manusia punya rencana, Allah sebagai penentunya, betul. Maka hari ini, malam ini Allah ngajarin kita, jadi manusia itu nggak boleh jadi orang yang sombong. Maka hidup ini nggak boleh sombong. Ternyata maaf, sehebat-hebatnya manusia berencana, lebih hebat lagi kuasa Allah. Lemah ternyata kita di hadapan Allah, betul. Hanya mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir malam ini adalah ibu-ibu yang salihah, perempuan-perempuan yang senantiasa berbakti kepada suaminya. Amin. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan satu dari Pak. Apa semua Sultan Muhammad Al-Fatih? Kalau kau melihat anak-anak yang riang gembira di masjid seperti ini, kalau kau melihat anak-anak senang bermain-main dalam majelis ilmu, kalau ada anak-anak yang riang gembira di masjid senang dalam majelis ilmu, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, itu tandanya para malaikat sedang bergembira, malaikat sedang senang. Maka jangan pernah kau marahi anak-anak ini ketika di masjid besok, apalagi sampai kau pukul. Makanya cukup dikasih tahu saja, jangan dimarah-marah, apalagi dipukul. Ini kadang-kadang BKM-nya terlalu lebay, anak-anak fisik dipukul. Maaf, kalau anak-anak recok kau pukul di masjid, ini yang salah, bukan anak-anaknya. Sing salah siapa? Sing salah mama bapaknya. Yang salah orang tuanya, Pak. Makanya anak-anak nggak boleh dimarah. Kalau anak-anak sendiri dimarah berisik di masjid, nanti ketika wa imam meninggal, siapa yang gantikan kalau anak? Betul kan? Ini wa imam sendiri. Coba siapa digantikan Pak? Ya benar ya. Kalau anak-anak sekarang di masjid kita marahi, berisik sedikit kita berintai, besok dia akan datang ke masjid, siapa yang bakal meramaikan masjid kita ini? Benar? Yang salah itu sebenarnya orang tua. Jadi kalau anak-anak berisik di masjid padahal namanya anak-anak, tapi ini bapak-bapak ini sing kecok ke masjid di bawah pengak dari sekolah. Tapi benar Pak.
Sing bingung sama BKNP. Loh, kowe maju. Tapi mama bapakku sene iku kan nang omah, nang mencintai cerita coba. Lucu menurut kita, tapi sebenarnya lebih amalan buat kita para orang tua. Maka jangan sampai anak kita punya orang tua di rumah, tapi di masjid jadian impian. Nih, maka kata Nabi apa? Ibda binafsi, awali perbaikan diri itu dari diri kita ini. Sebelum kita ngomongin orang, dakwahi dulu diri kita. Sebelum kita ngajari orang, didik dulu diri kita. Dengar tak? Usah ngangguk-ngangguk aja sulit. Balik kali. Itu jangan kita sok mendidik orang tapi kita nggak mau dididik. Jangan kita sok ngajari orang kalau kita nggak mau belajar. Bagaimana mungkin kita mau mendidik keluarga? Bagaimana mungkin kita mengajari keluarga kalau kita nggak mau dididik dan nggak mau belajar? Maka kata Nabi, tidak binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau diri sudah benar, maka Tuhan usahaku wa ahli naro, kita akan mampu menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Kalau selamat, selamat dari diri kita kalau keluarga kita. Waliyasan tadi kalau bin qalbihim dzurriyyatan bima rahmatu alaihi wal yattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Maka andai kata kita dimatikan oleh Allah, maka kita tidak akan lagi meninggalkan anak-anak yang diaman, anak-anak yang bodoh, anak-anak yang lemah agamanya. Kenapa? Al yattaqu wal yaqulu qawlan sadida. Kita sudah mengajarkan ketakwaan dan pelajaran yang baik untuk mereka. Jelas yuk. Jelas. Jadi tekor itu jawab jelas. Nih, dan jangan marah dengan anak kita bagi kubur anak kita ya. Terhormat dan yang bermulia para alim ulama asatidz wa asatidza, para muallim wa muallimah, para masyayikh, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Meskipun saya berdiri di atas, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita malam hari ini. Kita sama mendoakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita di tempat ini senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, muliakan ulama, ustaz-ustaz, guru-guru di kampungmu ini, Pak. Kampungmu namanya apa? Karangan. Kalau karangan ini mau berkah, karangan ini mau makmur, maka muliakan ulama-ulamanya. Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, berarti kita memuliakan para nabi. Ya Bu ya. Ulama nang kampung Dijo muliakan. Jangan kau dekat dengan ulama hanya pas kau ketika punya kepentingan saja. Saat kau ada kepentingan baru kau mendekati ulama. Kenapa? Karena ulama banyak jemaahnya. Betul? Banyak orang kayak begitu. Dulu mau jadi anggota dewan, ulama ustaz-ustaz didekati, setelah jadi lupa. Hidup ini jangan gitu lah. Jangan maaf tunggu punya kepentingan baru kita dekati ulama. Muliakan ulama karena ulama itu pewaris para nabi. Tanpa mereka demi Allah kita tidak akan kenal dengan yang namanya agama. Tanpa guru-guru kita bakal tidak kalau agama. Tanpa guru ngaji, anakmu ini tidak akan kenal dengan Al-Quran. Tanpa ulama, tanpa guru ngaji, anak kita tidak akan bisa diarahkan kepada yang baik. Memuliakan mereka dengan memuliakan ulama, maka itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan
supaya kita nggak buka duduk di majelis ini. Ini setan mulai keliling. Karena yang berdiri-berdiri itu setan itu sebenarnya. Enggak, kalau kameranya tidak. Kameranya dalam hatinya langsung ngomong berada setan itu. Kecuali aku kalau kamera prima. Allazi waswisu fi sudur. Setan itu yang memberikan rasa was-was. Setan itu yang memberikan rasa was-was ke dalam dada kita manusia. Ini ditiupkan rasa was-was ke dalam dada kita manusia. Makanya maaf, kalau maaf dengar ceramah pasti akan pernah tahan. Telinga ibu dulu hijau sudah mulai kena goda setan lagi. Nah setan itu luar biasa Pak. Bagaimana cara setan menggoda? Pertama, setan itu akan letakkan paku di tempat duduk masing-masing. Coba tengok, itu di tempat duduk ada paku. Gak nampak Ustaz pakunya, memang gak nampak karena paku setan. Jadi siapa yang kena itu ketika dengar ceramah pasti dia akan gelisah dengan ceramah. Gelisah, gelisih, selonjoran, golek senderan. Gue sekolah ini goda setan ya. Anggopan sekolah setan. Maka orang yang dengan ceramah ketika maaf dia sudah menduduki paku setan itu, dia gak akan tahan, gelisah dia. Pengen cepat pulang aja rasanya. Karena yang pulang-pulang duluan itu bisa jadi setan itu. Siapa yang pulang duluan nanti setan itu. Gak peduli aku kok. Ini cara setan menggoda. Kedua, bagaimana cara setan itu menggoda Ustaz? Ditiupkannya angin ke matamu. Dengan ceramah kantuk, main kantuk, lelehan, enggak kan? Lelehan tadi, lelehan, motor kalian boleh cekekan. Mau ceramah ngantuk, tapi main slot enggak pernah kan? Lihat aja besok main slot. Tapi menang Ustaz, uang haram yang mau menang. Gak usah tengok-tengok. Main semua ini. Kita tahu nampak dari dulu. Tahu main slot judi online itu. Haram itu. Menang Ustaz, kau kasih makan anak istrimu gak jadi darah daging Pak. Sedangkan yang kita kasih baik aja kadang-kadang belum tentu jadi baik kok. Apalagi yang kita kasih yang gak baik, makin parah. Kau bilang sama suamimu, kan uang haram, makan uang riba, ikut operasi mekar. Ada di sini yang ikut operasi mekar? Ada. Haram. Ustaz bola. Aku gak peduli kok. Artinya aku sampaikan yang benar Pak. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lebih bagus kau makan bara api neraka daripada kau makan jual riba. Kau usah tengok-tengok. Ini biasanya ibu-ibu. Gak usah marah dengan kau dengan juga. Gak usah tengok.
mau setuju nggak setuju, yang penting yang aku sampaikan benar. Kok keras kan Ustaz sebut siapa? Kok undang aku? Kalau mau yang lebih ceramahnya, Pak Imam Ikhlas itu ceramah kan? Salah pandai, sedih ketawa dengan bukan karena musuh, karena kasihan. Makanya ini setan goda kita, ditiupnya mata kita, supaya Allah ngantuk matamu dengan ceramah. Kalau sudah ceramah, jemaahnya ngantuk dan disalahkan siapa? Siapa? Aku sebut salah. Kedua ceramah mati karena itu menggait jemaah itu tetap tenang. Kabeh panitia yang undang kok Ustaz esok sing lucu-lucu ya. Gak pernah itu jemaah undang Ustaz buat yang nangis-nangis enggak. Pasti yang lucu-lucu. Kecuali panitia sholat Idul Fitri Pak. Itu baru Ustaz kalau bisa buat nangis ya Ustaz. Karena ini sholat Idul Fitri. Yang buat nangis lah. Bapak Ibu, bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada jaminan bagi kita tahun depan kita akan sampai ke sana. Nangis kabeh. Baru sholat gantian aku sing nangis. Kenapa Ustaz nangis? Sudah baru ini apa? Orang nangis itu. Makanya ini luar biasa, ini setan menggoda kita supaya apa? Ngantuk mata kita dengar ceramah. Jadi gimana Ustaz caranya supaya nggak ngantuk? Dengar, tengok, ini masing-masing kita ini apa namanya? Jempol. Selupkan jempolmu ke langit-langit mulut. Kira-kira basah apa? Sudah basah, baca ta'awuz, usapkan kedua buah bola mata. Insyaallah setan itu hilang. Ini sing takut kalau aku tak apa baju itu Ustaz. Udah ada Ustaz kering. Gimana caranya Ustaz? Yang pinjam udah tetangga sebelah. Nonton pelet. Ya wis ini bunyi tombol wis gak pernah tahu bunyi budaya benar. Makanya ini setan menggoda kita luar biasa. Gak berhasil setan. Cemana? Yang ketiga, cara setan menggodanya bagaimana Ustaz? Ditiupkannya angin ke dalam perut kita ini. Sehingga orang kalau dengar ceramah pasti pengen rasanya buang angin. Ya kan? Dihimpin. Tetap tenang kan? Ustaz membahas angin, jorok tenang. Inilah Islam. Sampai angin itu dibahas. Dan angin itu modelnya macam-macam. Satu, ada angin yang modelnya suaranya besar tapi baunya nggak ada, macam pakai sepak. Tapi baunya nggak ada. Betul? Dua, ada model angin yang nggak ada suaranya, lembut aja. Tapi mampu gawe wong semesjid gaduh. Yang ketiga, ada model angin yang sudah ditahan-tahan tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa, sudah ditahan tapi tetap keluar. Biasanya kapan? Pas sholat. Ciri-ciri orang yang sholat menahan angin, dia akan bergerak mengikuti kemana arah mata angin. Ya kan? Allahu Akbar. Enggak angin jengkit.
Dihimpi meminta kanan nenek kanan enggak. Tapi kalau ada orang sholat model kayak begini, ini bukan aliran sesat, ini orang yang berjuang antara hidup dan mati, dan dia hanya tinggal dunia. Letenan yuk, ini sholat bacaku udah gak khusyuk lagi nih. Allahu Akbar. Terus semua ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Itu ruku pun udah gak sempurna, yang penting turun. Biasanya turun. Sempat turun lagi bahaya. Dapat benar. Allahu liman hamidah. Dihimpit-himpit tenang ini. Allahu Akbar. Anak ini harus sahih. Begitu menurut teknik sini. Itu 1000 jadi bahan omelan. Ini cara setan mengganggu. Ini maknanya bos. Saya cuma ingin sampaikan di dalam majelis ilmu sekalipun setan tidak pernah luput menggoda kita. Setan tidak pernah luput menggoda kita, Bapak. Makanya maaf kata Nabi dalam majelis ilmu ini ada itu apa Ustaz? Kata Nabi kalau ada yang dengar orang buang angin ketika dalam majelis ilmu kayak begini, kata Nabi yang dengar suruh diam. Hebat kawan sebelah. Gak usah ditunjuk-tunjuk, dulu aja. Karena ini sempat bohong, pasti recok. Video ini. Jadi dia Ustaz, dia udah main. Dia main. Wis kok jelek kira ini baru di sini. Enggak bintang gue. Dan yang tahu cuma kau sama dia. Ini orang negeri sih satu masjid terganggu. Ya, ini cara saya. Kenapa Ustaz setan begitu kuat menggoda kita walaupun kita dalam masjid, walaupun kita dalam acara yang baik? Karena dalam perkumpulan ini ada dua pahala yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apa pahalanya? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang duduk dalam majelis ilmu, duduknya itu diiringi para malaikat baik. Malaikat-malaikat semua diturunkan sama Allah. Malaikat-malaikat suruh turun sama Allah malam ini. Kemana akan nanya? Hei malaikat, kan? Hei kan? Malaikat dicelupkan. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Malaikat kumpul. Turun kemana? Ke masjid Karanganyar. Ngapain ya Allah? Di sana ada majelis ilmu. Turun semua malaikat kemari Pak. Termasuk Israfil. Hati-hati Pak. Iki Israfil wis gerem delok sing senderan-senderan. Wis kudu nyekek ae rasane. Makanya malaikat ini semua turun. Apa ini Ustaz? Malaikat sampai kemari, dia kepakkan sayapnya, dia bentangkan sayapnya, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya
rajin kita datang ke majelis ilmu Bapak Ibu. Kenapa? Mau apapun dan bagaimanapun ujian yang Allah kasih sama kita, kalau kita sudah kumpul di majelis ilmu, satu, malaikat mendoakan kita agar Allah kuburkan dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu duduknya pahalanya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kan jago sampeyan nanti nih duduknya Bapak Ibu sekalian di sini, ini pahalanya seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah Ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Hah? Pernah? Enggak, ngomong kontrak malam punya mati ya. Yes, cepat balik ngomong. Maka beruntung kita yang hadir malam hari ini. Bagaimanapun cara kita datang malam ini kemari, kalau niat kita mau ngaji, insya Allah duduknya kita akan sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Amin. Ini satu, rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Bagaimanapun cobaannya, itulah cara Allah menguji kita. Allah ingin tahu sebesar apa iman dan takwa serta sayang kita kepada Allah. Ini satu. Dua, apa yang mau sampaikan Ustaz? Meneladani akhlak Rasulullah. Aku gak arek bahas meneng kapan Nabi lahir, aku gak mau bahas. Nah sudah banyak Ustaz-Ustaz yang bahas. Kapan Nabi wafat, siapa istrinya, aku gak mau bahas Pak. Tapi yang mau bahas pertama dengan hikmah diutusnya Rasulullah yang pertama dengan membawa kejujuran. Rasul datang bawa apa? Bawa kejujuran. Mana buktinya Pak? Buktinya ketika Nabi masih kecil, Nabi itu sudah dapat gelar Al-Amin. Apa Pak? Apa Pak? Apa Bu? Al-Amin. Al-Amin artinya bukan Al-Amin artinya menungso sing iso dipercaya. Maka umat di Muhammad ini harus jadi umat yang bisa dipercaya. Kenapa harus jujur? Orang yang jujur itu akan dimuliakan manusia dan Allah pun akan memuliakan. Ini orang yang jujur. Menungso memuliakan. Ini sifat jujur. Jago ya. Jujur. Menjadi apapun kita jujur Pak. Jadi kepala desa jujur. Jadi kadus jujur. Kadus jujur. Jujur. Jangan pilih kasih. Jangan jadi kadus maaf dan tapi mahal semua yang dapat keluar dari kafir itu tahu itu. Ini sebenarnya nggak ada ini mengkono ini. Bukan mengkono itu akhir ini. Maka jujur mau jadi apapun kita. Jadi PKM masjid. Jujur. Jadi ketua panitia. Jujur. Jadi imam masjid. Jadi ustaz. Jujur. Kenapa? Jujur itu Bapak Ibu membawa kita kepada ketenangan. Wong sing jujur pasti uripnya tenang. Ya enggak? Wong sing jujur arek didelenan pun orang yang jujur mau diletak dimanapun pasti dia akan tenang. Hidupnya akan damai. Kenapa kita tidak ada yang ditutup-tutupi? Betul ya? Kenapa Jun? Gak ada uang. Maka orang yang jujur itu adalah orang yang tenang Pak. Maka Nabi itu tenang aja. Mau dipindah kayak bagaimanapun, Nabi tetap tenang. Kenapa? Tidak ada dusta yang Nabi sampaikan kepada umat. Karena Nabi jujurlah, makanya seperti
Ini semua adalah orang Islam. Kenapa bisa sukses? Karena yang bawa orang yang jujur. Ya Bu? Kenapa harus jujur Ustaz? Orang yang jujur akan memiliki sifat ihsan. Apa Pak? Ihsan. Apa Bu? Ihsan itu apa Ustaz? Wal ihsan, kata Nabi, al ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak nampak Allah, kau yakin Allah melihatmu. Kalau sudah kita yakin Allah nengok kita, kira-kira kita bakal macam-macam enggak Pak? Bu, nek Allah delok kita, kita yakin Allah delok kita, kita merasa Allah delok kita bakal macam-macam orang, kita bakal aneh-aneh orang. Nek kita yakin Allah delok kita sampai waktu nyuci bojone sampean eneng duit nang kantongane kok simo apa baleno iki mane pati tapi nek ngerasa Allah delok gak mungkin dicimo pasti dibalik Pak. Boleh gak buat cimo itu? Boleh gak? Jadi kok buat cimo? Biar tahu Anda, jangan ada istilah dalam hidup rumah tangga itu uang suami uang hidup kamu. Alhamdulillah. Jangan sampai ada dalam rumah tangga itu ada istilah uang suami uang. Enak-enak ambil uang suami uang. Bukan begitu. Yang benar itu di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti hak wong lanang nenek. Tapi kubur sama kita. Ya disampaikan oleh enggak kita sendirikan terus lah. Wan bumi kita melihat hujan dan hujan panas sangat panas. Demi siapa? Demi kau dan semua hati. Kadang-kadang pun enggak pernah sadar. Balik sunyi kotor, balik cepat merepet sama. Enggak Pak. Kita kenal lama merepet enggak? Merepet enggak? Kita balik cepat merepek, kenapa? Curiga. Misalnya gue balik cepat, berarti selama ini gue balik cepat ini. Berarti gue wae sing nang belum sisinan Joko. Ngapain gue? Curiga bawaan. Handphone awak dijimuk diperiksain. Ngapain ibu meriksain handphone suami? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suamimu, lebih pandai suami menghapusnya sebelum sampai rumah. Ustaz kok tahu pemain AB ini? Karena kita nggak usah dicemburu, nggak usah dicurigai. Cemburu silakan, curiga jangan. Ya Bu ya, tolong lepaskan suami ya. Sehingga kadang-kadang dengan kecurigaan
istri-istri yang dia lembut ngomong sama suami orang tapi kasar sama suaminya sendiri. Betul nggak? Kenapa Ustaz tahu? Aku korban. Maksudnya aku korban curhat loh. Kebenaran. Saya sampaikan ini karena dia bagus. Perkara ngambil uang dari dompet, ngambil uang dari kantonganku, nggak berani dia. Kenapa nggak berani? Karena memang nggak ada yang mau diambil lagi. Dan diambil dia semua. Makanya ya, sekalipun Bunda ahli ibadah, banyak ilmu Bunda rajin puasa, rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi maaf kalau tidak punya bakti kepada suami, demi Allah jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium bau surganya pun tak akan pernah Allah berikan. Jelas ini bagi yang punya suami yang janda gimana? Jangan ambil yang bukan hakmu. Gak ada istilah uang suami, uang istri. Yang ada itu di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri berarti hak suami pun juga ada. Tapi ingat ibu, di balik harta istrimu, simak, di balik harta istri tidak ada haknya suami. Apa sih tepuk tangan itu? Memang gitu Pak. Makanya kenapa itu ada harta gono gini? Kan ada istilah harta gono gini kan? Kenapa ada harta gono gini? Karena gono senegrek gini sebrontong. Katanya gono senegrek, gono sebrontong, harta gono-gono Pak kan? Makanya hari ini tolong jangan ambil yang bukan hakmu, sekalipun itu milik suamimu sendiri. Kenapa Ustaz? Jujur dalam rumah tangga akan melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imam. Lihat jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fitnah besar-besaran, bikin ketomik, dilempar batu, diseret-seret untuk membawakan kejujuran. Sakit memang kejujuran ini. Kadang-kadang banyak orang yang nggak mau terima kejujuran. Tapi kejujuran itu ketika mampu untuk diterima, maka akan nikmat rasa hidupnya. Ya Bu ya, lebih bagus mana Ibu? Diberikan madu dengan manis yang palsu, apa diberikan kopi tapi pahit yang dibawa oleh kopi itu sendiri? Maka jujur. Kenapa dalam hidup akan harus jujur? Karena orang yang jujur itu sebenarnya adalah orang yang tawadhu. Kenapa tawadhu? Tidak sombong. Orang yang jujur itu semakin dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan semakin dekat dengan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin dijamin masuk ke dalam surga, sholat malamnya semakin tidak pernah berhenti. Terus dijamin masuk surga, tapi sholat malamnya tidak pernah berhenti. Maaf, sampai hitam mata kakinya. Aku tahu aku, mata kakimu kuning. Cuman bukan karena sholat, memang bawaan lahir. Nabi semakin dijamin masuk surga, semakin dia apa? Dekat kepada Allah. Bukan semakin dijamin masuk surga, malah semakin jauh dari Allah. Tidak. Wa iza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Muhammad, kata Allah, apabila ada yang bertanya kepadamu, di mana aku? Anni wa inni qarib. Katakan aku dekat. Kata Allah, maka minta sama aku, maka apa yang mereka minta pasti akan aku kabulkan. Maka orang yang jujur kepada Allah, semakin dirinya diawasi Allah, dia akan semakin
semakin dekat kepada Allah. Makanya teladan yang kita ambil kisah Rasulullah dan belajar hidup Rasulullah. Lihat, mau semakin apapun godaannya untuk kita, kalau kita merasa kita ini selalu diawasi Allah, maka semakin kita jadi manusia yang mawas diri, jadi manusia yang terus hati-hati, Pak. Maka jujur ya, orang yang jujur dia akan sadar kalau dirinya banyak dosa, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Hanya orang yang jujurlah yang merasa dirinya berdosa. Tapi kalau orang yang sombong, mau kayak manapun, dia tidak akan sadar dengan dosa yang dia berbuat. Betul kan? Orang semakin jujur, dia semakin takut dosa. Dia akan semakin banyak bertobat kepada Allah. Di antara kita ini ada rupanya di antara kita yang tidak punya dosa. Ada nggak? Ada. Mana siapa di sini yang tidak punya dosa? Ada. Nggak ada. Kita semua punya dosa. Pembinanya ada dosa. Ketua panitia punya dosa. Pak Imam banyak dosa Tuhan. Ustaz Usai punya dosa nggak? Punya. Ibu punya dosa nggak? Jangan punya banyak. Ibu punya dosa nggak? Bapak punya dosa nggak? Banyak yang di luar punya dosa nggak? Yang di luar ada dosa nggak? Banyak. Dosa yang paling banyak. Kenapa? Supaya kau hidup di luar, supaya dengan ceramah bisa saja merokok-rokok. Nah, siapa yang akan ceramah dia merokok di luar rumah ambil penting kau itu. Karena kalau orang sudah jujur, semakin dia diawasi oleh Allah, dia akan semakin takut untuk bermaksiat, baik di kala sendiri maupun di kala ramai. Di saat dia beribadah, saat ramai, sombongnya tidak akan pernah keluar. Di saat dia kesendirian, dia tak akan melakukan dosa karena dia tahu ada Allah yang melihat akan dirinya. Maka dalam hidup ini kalau orang sudah jujur, gak ada yang dia buat kecuali dua. Innallaha yuhibbut tawwabin, berbanyak bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, berbanyak membersihkan diri. Maka hidup ini jujur ya kalian. Pak jujur, kalau orang sudah jujur, manusia akan senang, orang akan percaya, Allah akan menjaga kita, Allah akan memuliakan kita. Orang yang jujur di dunia saja dia dimuliakan, apalagi nanti ketika dia di akhir. Nabi, apa akhlak yang bisa kita ambil? Nabi dua, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kehidupan Rasulullah melalui peringatan Maulid Nabi? Nabi mengajarkan kepada kita untuk saling kerjasama dan sama-sama bekerja. Kenapa harus kerjasama dan sama-sama bekerja? Karena Nabi dulu Mahfuz, waktu peletakan Hajarul Aswad, waktu dipasang tertempel di dinding Ka'bah, itu namanya Hajarul Aswad. Dulu pas mau meletakkan Hajarul Aswad, itu masing-masing pimpinan Quraisy berebutan. Rebutan apa? Rebutan siapa yang paling berhak untuk menempelkan Hajarul Aswad ke dinding Ka'bah. Rebutan masing-masing pimpinan suku, masing-masing pimpinan kelompok, masing-masing pimpinan kabilah itu kelompok, masing-masing pimpinan suku rebutan
Untuk ngapain meletakkan Hajarul Aswad? Oh, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Sampai-sampai waktu itu sampai mau perang. Ketika mau perang, Nabi datang, Pak, Nabi Rasulullah datang. Ngapain Rasulullah datang? Rasulullah datang gak banyak cerita, Rasulullah datang gak banyak ngomong. Rasul datang bawa sorban, sorbannya dijembreng, sorbannya dibentangkan, Hajarul Aswadnya diambil, ditaruh di atas sorbannya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan berantem, ayo angkat bareng-bareng. Masing-masing pimpinan, masing-masing ketua pimpinan pegang masing-masing sorban itu. Maka sorban tadi yang dibentangkan, di atasnya ada Hajarul Aswad, masing-masing pimpinan pegang sorban tadi. Sudah dipegang, apa kata Nabi? Ayo kita angkat sama-sama, diangkat bareng-bareng. Wes diangkat bareng-bareng, sudah sampai di bibir Ka'bah, baru Nabi ambil Hajarul Aswad, Nabi yang menempelkannya ke dinding Ka'bah. Pertanyaanku, masalah sebesar apapun, kalau ini kita saling mengingatkan, saling kerjasama dan sama-sama bekerja Bapak Ibu, pasti akan mudah untuk diselesaikan. Betul apa enggak? Betul namanya. Jangan sombong kita, merasa diri kita bisa sendiri. Jangan. Manusia itu gak bisa hidup tanpa manusia lain. Makanya sama tetangga kita harus rukun. Apapun ceritanya, tetanggamu itu keluarga terdekatmu, Pakmu. Betul ya? Ya enggak? Potonggomu itu dulur paling cerah. Kalau kita kaya, yang senang siapa? Dengarkan. Kalau kita kaya, yang ikut senang siapa? Tetangga. Kalau kita kaya, yang panik siapa? Oh. Kalau kita susah, yang nolong siapa? Tetangga. Kalau kita susah, yang ngejengin siapa? Onggomu yang kawan, onggomu. Maka tetangga mau bagaimanapun modelnya, dia tetap keluarga terdekat kita. Jangan pernah kita timbulkan penyakit hati sama tetangga kita. Tengok tetanggamu, kalau kau ditimpa musibah, kau kan cuma nangis. Tahu-tahu teratak estek sudah berdiri. Kau kan taunya cuma nangis. Tahu-tahu dia kubur sudah siap dicangkul. Betul kan? Siapa tetangga? Maka jangan rusak ukhuwah gara-gara kesombongan kita di dalam masyarakat. Ingat, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka tolong jaga kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Kalau mau kampungmu ini makmur, kalau mau kampungmu ini jauh dari kejahatan, kalau mau kampungmu ini jauh dari pergaulan bebas yang tak bagus, maka bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Bagaimana caranya? Sama-sama mengawasi masjid, kalau mau rapi, bangunkan sama-sama bekerja. Jangan egois, BKM-nya nggak mau rapat, ambil keputusan sendiri. Wah, imamnya gitu juga, nggak mau digantikan, padahal ada yang lebih bagus. Contoh, nanti maaf dipecat jadi BKM, nggak mau sholat lagi di masjid itu. Banyak nggak orang kayak gitu? Yang kita maka bangun kerjasama, jangan egois dalam hidup dan berkehidupan Bapak Ibu. Contoh BB kalau ayam senang mati menggalati. BB apa ayam? Ayam. Kenapa? Ayam sombong, mulutnya lancip, kakinya tajam, bisa terbang kemana-mana sendiri. Ditendang motor, tinggal. Pas pulang ke tendang ikan Arab, kecelakaan, dikutip, tidak goreng, yang penting. Ya enggak? Sombong. Tapi tengok bebek Pak.
mulutnya nempes, kakinya berselaput, nggak bisa terbang, jalannya ogalogen, geol-geol, tapi kemana-mana selalu rame-rame. Coba Cito jadi pemimpin pasukan bebek sing lain nututi nang kuring. Ayo angkat tegak maju, jalan kiri 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 kanan kiri 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 kanan kiri. Pertanyaannya pas waktu nyebrang pasar, ini kol diesel, sing mandek di bebek apa kol diesel? Bebek apa kol diesel? Kol diesel, padahal lebih gede kol diesel ketimbang bebek, tapi kenapa kol diesel sing mandek? Bebek rame-rame. Ya enggak? Artinya apa? Kalau sudah kita saling bekerja sama dan sama-sama bekerja membangun masyarakat yang lebih baik, membangun masjid untuk meramaikannya, mari saling bergotong royong dan tidak merasa hebat sendiri. Insya Allah masalah sebesar apapun di kampungmu pasti bakal akan mudah terselesaikan. Inilah teladan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah bahwa dalam hidup ini wasyawirhum fil amr, kita disuruh bermusyawarah, kita disuruh silaturahim. Sallu arhamakum walau bisalam, sambunglah tali silaturahim walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Nah, sekarang kalau ketemu sama saudaranya, jumpa sama kawan, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam Andi. Arab gede ngopo itu. Oh iya, kan enak. Dikit kan teman-teman pakai kok salam ini lah. Ini kok numpak mobil, kocoknya tutup kabeh nggak main klakson asal kondom ini main lampu sini. Klaksonnya mati, lampu tembaknya putus, cuma udah. Terakhirnya tutup kalau kondom itu dengan malis itu. Yoga, Arab ngerti. Siapa sing bentuk kontrolnya dengan malis, Arab ngerti siapa itu. Kalau aku ngomong ini, monyet itu, cuma monyet kalau yang jumpa sama kawannya dia hanya begini-begini. Maka kalau orang tangannya ini jumpa sama kawannya cuma begini-begini berarti dia jadi. Karena aku yang ngomong sampai sing aku ya. Artinya apa? Sampai sebegitunya lah Rasul mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah. Salam itu pun bisa menjaga ukhuwah. Bangun kerjasama dan sama-sama bekerja agar apa? Sekiranya lewat itu perbedaan akan hilang, kesombongan akan musnah, sifat menang sendiri akan sirna dari bumi karangan ini, sehingga apa? Kita bahu-membahu untuk membangun masyarakat yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Amin. Ini supaya kalau kau ya kita apa mau kita sampaikan, rajin-rajin datang majelis ilmu. Mau siapapun yang ceramah, mau siapa menyampaikan tausiah, selagi yang disampaikan itu baik, tolong hadir. Kenapa? Beramai-ramai hadir dalam majelis ilmu, Allah munculkan ampunan kepada kita, Allah munculkan keberkahan kepada kita. Duduk kita sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak pahala yang Allah lipat gandakan bagi kita malam hari ini. Bahkan duduknya kita di sini pahalanya sama seperti kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau datang ke majelis ilmu dan nggak tahu jam, lampu mati ya tetap meneng ngai nggak paling ketu. Menengok kok pergi ketukar sama ini. Ya, satu rajin-rajin datang majelis ilmu. Yang kedua, tanamkan kejujur. Orang yang jujur itu akan melahirkan sifat insan. Sifat insan itu kita ibadah seakan melihat Allah. Kalau kita tidak nampak Allah, yakin Allah tengok kita. Kalau sudah Allah yakin melihat kita, maka yakinlah apapun yang kita lakukan, kita hati-hati sebagai makhluk Allah. Orang yang jujur akan mulia di dunia.
akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Lewat itu sombongan akan hilang, sifat menang sendiri akan hilang, keegoisan akan musnah. Maka kita akan sadar ternyata hidup itu butuh orang lain. Kalau hidup sudah butuh orang lain, maka yakinlah kita akan menjaga ukhuwah di antara kita. Walaupun kadang-kadang orang gak senang dengan kita, walaupun kadang-kadang orang menyakiti kita, tapi kita gak membalasnya dengan kesakitan, kita balasnya dengan amal kebaikan kepada mereka. Insya Allah Bapak Ibu, kita akan menjadi orang-orang yang mulia. Tetap membalas kebaikan walaupun dia selalu disakiti. Dia akan tetap memberi walaupun dia tidak pernah dikasih. Dia akan selalu memaafkan walaupun dia senantiasa disakiti. Insya Allah kita yang hadir ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia adanya. Amin. Amin. Selanjutnya nasihat untuk siapa? Nasihat untuk yang ngomong dan untuk kita semua yang hadir pada malam hari. Amin. Ya, aku pamit undur diri aku. Aku pamit kepada wis ya. Ini jam 11 bisa jam setengah wis ya. Wis ya, tolong ya. Ada sampai jam 12 bapak mungkin naik sampai jam 12 aku balik ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang meninggalkan semua tetap sehat-sehat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya yang harus kembali, tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang paling penting Bapak Ibu doakan saya agar senantiasa Allah berikan kesehatan kepada saya. Yang kedua, tolong doakan dimanapun saya berdakwah, tolong doakan agar saya selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Mohon maaf. Ila liqa'i salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hazihin niyyah. Pasang niat terbaik dalam hati kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana
إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في رفح اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا يا الله بلاد إندونيسيا اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.